Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua sempurna adanya, memberkati kita dan juga menolong kita senantiasa. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab ada waktu bagi kita untuk kita dapat beribadah meskipun kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Namun sebelum kita beribadah, mari saya mengajak kita semua untuk kita satu di dalam doa tabisan ibadah ini. Kita berdoa. Hamba tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putramu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Yang ku berikan untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Walau tak dapat selalu kuungkapkan kata cintaku untuk mama, namun dengarlah hatiku nyata, sungguh ku sayang padamu mama. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa pada ibadah kesucian di tanggal 10 bulan Mei 2020 di Gereja Bala Keselamatan Korps Malang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini ibadah kesucian kita adalah ibadah yang istimewa, di mana Bala Keselamatan mempunyai agenda yang khusus. Sebagai organisasi sosial keagamaan, memiliki kalender kegiatan yang khusus. Ada hari yang dipilih untuk menghormati, menghargai perjuangan kaum ibu dalam upaya membawa seluruh keluarga takut akan Tuhan, sehingga menjadikan keluarganya keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ibu mempunyai arti wanita yang sudah bersuami dan mempunyai anak. Sedangkan perempuan mempunyai arti wanita yang diempukan, asal kata empu, artinya yang ada sarinya. Karena apa yang dilakukan kaum ibu adalah contoh teladan yang bermakna untuk membuat keluarganya keluarga yang bahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan perayaan Hari Ibu kali ini saya akan bersaksi, dan kesaksian saya akan saya beri tema Ibu yang tekun berdoa dengan iman. Mengapa saya beri tema Ibu yang tekun berdoa dengan iman? Karena doa yang diikuti dengan iman, kesungguhan hati, minta kepada Tuhan, mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan, dengan sungguh-sungguh pasti dikabulkan. Banyak cerita bahwa kaum ibu yang selalu mendoakan anaknya, suaminya, keluarganya selalu dikabulkan oleh Tuhan. Dan ibu yang berdoa dengan tekun, maka keluarganya juga akan diberkati oleh Tuhan. Itu survei membuktikan. Itu sebabnya saya sebagai anak, dulu sebagai anak dan sekarang menjadi ibu, saya juga ingin tetap mempertahankan sebagai kekuatan saya adalah ibu yang tekun berdoa dengan iman. Bapak Ibu Saudara, pada waktu saya mulai berkeluarga dan mempunyai anak, satu keinginan saya yaitu supaya saya benar-benar menjadi ibu yang tidak ditakuti anak-anak saya. Saya diikuti apa yang saya sampaikan, kehendak saya, didikan saya, dan keinginan saya juga supaya saya menjadi ibu yang baik. Tidak mudah buat saya untuk menjadi ibu yang baik, tetapi itu selalu saya mohon. Saya berusaha untuk memberi contoh yang baik. Contoh artinya supaya anak saya melihat bahwa perilaku saya, tutur kata saya, sikap tindak saya, dia melihatnya baik. Selanjutnya, ketika perilaku yang contoh-contoh yang mereka lihat, saya berusaha supaya anak saya meneladani apa yang saya lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sampai saat ini saya punya 3 orang anak, dan semua anak saya, mantu, cucu saya ada di dalam Tuhan, dan itu menjadi kesyukuran saya bahwa keluarga saya sudah menjadi keluarga Allah. Mengakhiri kesaksian saya, Bapak Ibu, saya ingin berbagi ayat emas yang sudah Bapak Ibu hafal barangkali, yaitu di Amsal 1 ayatnya yang ke-8, 9, dan 15. Juga Amsal 3, 1-35. Tidak saya bacakan Amsal 3, tetapi yang ingin saya bacakan kepada kita semua pagi hari ini adalah di Amsal 1 ayat yang ke-8, 9, dan 15. Demikian bunyinya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakannya ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Ayat ke-15. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu dan daripada jalan mereka. Itulah Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, kaum perempuan,
ayat mas yang saya pilih menjadi kekuatan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Ibu, Tuhan memberkati Ibu. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan dapat berada di minggu kedua pada bulan Mei. Kita juga bersyukur kepada Tuhan masih diizinkan untuk dapat beribadah. Walaupun kita hanya beribadah masing-masing di rumah. Tetapi hal itu tidak akan mengurangi berkat Tuhan akan dicurahkan bagi kita. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Yesus kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Sebelumnya mari Engkau suci kuduskan kami dan layakan kami untuk menerima berkat itu. Dan kiranya kami dapat menikmati firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-15. 2 Korintus 9 ayat 6 hingga ayat yang ke-15 saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau dengan terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buahan kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu di dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu di dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan kita, di mana kita sudah menerima berkat-berkat Tuhan sepanjang bulan April yang kita telah lewati. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di saat kita memberi persepuluhan kita juga diingatkan melalui firman Tuhan tentang pemberian yang berarti di mata Tuhan.
Saudaraku, mungkin kita bertanya di dalam hati, pemberian yang bagaimana yang berarti di mata Tuhan? Pemberian yang berarti di mata Tuhan adalah pemberian yang baik dan benar dan diberi dengan sukacita, bukan dengan sedih ataupun dengan terpaksa. Bagaimana pemberian yang baik itu? Bagaimana pemberian yang benar itu? Di dalam Kejadian 4 diceritakan tentang persembahan Kain dan Habel. Ayat ketiga dikatakan bahwa Kain mempersembahkan hasil dari taninya. Ayat keempat dikatakan Habel juga mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, anak sulung di sini menceritakan kepada kita hal yang pertama, bukan yang kedua, apalagi yang terakhir. Lanjutan dari ayat tersebut dikatakan bahwa Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Lalu ayat kelima dikatakan, tetapi persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Pertanyaannya sekarang, mengapa persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan? Dan mengapa persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan? Mari kita selidiki ayat ini. Ayat yang ketiga tadi dikatakan sebagian dari hasil tanah itu. Ini bisa jadi sudah dia memakai sebagiannya, baru ia mempersembahkan sebagian lagi. Dalam artian itu berarti sisa yang ia pakai baru ia persembahkan kepada Tuhan. Dan hal ini menyebabkan kenapa Tuhan tidak mengindahkan persembahannya. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menginginkan saudara dan saya mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Sebagaimana Habel telah mempersembahkan yang terbaik, yaitu anak sulung dari kambing dombanya. Dan jangan lupa, di samping kita dituntut mempersembahkan yang terbaik dan yang benar, kita juga dituntut untuk mempersembahkan persembahan kita dengan penuh sukacita, bukan dengan sedih hati. Mari kita perhatikan ayat ke-7 dari pembacaan kita tadi, yaitu dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Dari pembacaan itu dikatakan, hendaklah masing-masing kamu memberikan menurut kerelaan hatimu. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini mengingatkan kepada kita untuk memberi persembahan tidak dengan keadaan terpaksa atau dengan keadaan yang sedih. Sebab kalau kita memberi dengan keadaan terpaksa atau dengan sedih, Tuhan tidak mengindahkan persembahan kita. Itu artinya saudara-saudaraku, sia-sialah apa yang kita lakukan, atau sia-sia kita memberi persembahan kita. Tetapi kalau kita memberi dengan sukacita, maka Allah akan mengasihi kita. Dan pasti Ia pun akan memberkati kita dengan kelimpahan berkat. Dengan kelimpahan kebaikan, dengan kelimpahan kemurahan. Mari kita perhatikan ayat ke-8. Di sana dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal, di dalam pelbagai kebajikan.
ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, orang yang memberi dengan sukacita, Allah akan mengembalikan supaya ia berkecukupan dan malahan sampai berkelebihan atau berkelimpahan. Kata berkecukupan di sini dapat berarti Allah mempunyai segala sesuatu, akan mencukupkan apa yang kita perlukan atau apa yang kita butuhkan. Baik itu materi maupun rohani kita di dalam berbagai kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita menyimak firman Tuhan ini dengan baik, maka tidak ada rasa sedih ataupun rasa terpaksa untuk kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Justru kita akan bersuka cita karena kita akan dilimpahkan berkat oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita pada saat ini yang belum mengerti dasar-dasar persembahan yang kita beri. Yang pertama adalah persembahan persepuluhan, yang kalau di gereja kita mengadakannya tiap bulan. Persembahan perpuluhan adalah 10% dari penghasilan kita sebulan. Jadi kita sudah diberkati oleh Tuhan dalam 1 bulan itu, maka kita pun akan memberi 10% dari apa yang kita sudah dapatkan. Ulangan 14 ayat 2 dikatakan begini, haruslah engkau benar-benar memberikan 1/10 dari hasil tanah yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Nah, kalau di sini dikatakan tahun demi tahun, tetapi kita mengadakannya tiap bulan, berarti persembahan kita dalam 1 bulan itu 10%-nya. Kemudian di Lukas 18 ayat 12 dikatakan, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kata haruslah dalam Ulangan 14 ayat 2 di sini dikatakan menunjukkan bahwa sebuah kewajiban bagi kita untuk memberi 1/10 tanpa harus kita tawar-menawar kepada Tuhan. Oh, 1% saja. Karena kalau saya kasih 10% itu terlalu banyak. Tidak. Seberapa yang Tuhan kasih kepada kita dalam 1 bulan itu, 10%-nya adalah milik Tuhan. Ada satu ilustrasi yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau pernah membaca di buku. Seorang bapak yang sangat pelit, dia memanjat sebuah atau pohon kelapa. Kemudian di ketinggian itu dia takut untuk turun. Dan kemudian dia berdoa, dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya sampai di bawah sana turun dari tempat ini, maka saya akan memberikan persembahan saya 1 ekor kerbau. Kemudian dia tutup mata lalu dia pelan-pelan turun. Setengah dari pohon itu dia turun, dia buka mata, lalu dia lihat ke bawah. Wah, sudah agak mendekat. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tidak jadi saya beri kerbau saya, tapi saya mempersembahkan kambing domba kepada Tuhan. Lalu dia tutup mata dan dia turun lagi. 1/4 dari bawah. Dia akan jalani lagi, dia lihat sudah mau dekat ini. Kemudian dia berdoa lagi, Tuhan, tidak jadi kambing saya beri, saya kasih ayam saja. Lalu dia turun dan ketika dia sampai di tanah,
dia katakan, Tuhan, tidak jadi saya mempersembahkan semua itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, persembahan perpuluhan tidak pakai tawar-menawar. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkannya. Itu kata firman Tuhan. Jadi tidak pakai tawar-menawar. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku, persembahan sukarela. Persembahan sukarela itu yang kita adakan biasa setiap kebaktian kita diberi kantong kolekte untuk kita mengisi persembahan itu. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam hal ini banyak orang berpikir dan mengatakan persembahan ini tidak mempunyai dasar di dalam Alkitab. Saya menantang saudara, benarkah seperti itu? Benarkah tidak ada dasar di dalam Alkitab tentang persembahan sukarela? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin mengatakan, sadarkah kita akan pemberian Allah yang terus menerus di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita setiap hari? Pemberian Allah yang bukan hanya berupa materi, melainkan segala sesuatu yang tidak dapat dinilai dengan uang, yaitu kekuatan, kemampuan yang tidak terpikirkan oleh kita. Dia telah memberinya dengan cuma-cuma tanpa kita membayar sepersen pun. Tidakkah kita bersyukur kepada Tuhan dengan keadaan yang istimewa ini? Atau masihkah kita menghitung-hitung pemberian kita kepada Tuhan? Mungkin kita hanya mempersembahkan satu kali ibadah, mungkin kita kasih 100.000 di dalam kantong kolekte, atau 50.000, atau 10.000, atau bahkan hanya 5.000. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita menelusuri atau meneliti dengan seksama, sebenarnya sebelum kita memberi persembahan kita, Allah sudah terlebih dahulu memberi kepada kita. Coba bayangkan, kita sudah diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan, diberi kemampuan oleh Tuhan. Kita sudah diberi segala-galanya. Toh masih kita bandel juga. Kita berbuat kesalahan yang tidak bisa kita dapat menyelesaikannya sendiri. Tetapi Allah memberi kita jalan keluar. Ia memanggil kita, Ia mengasihi kita, Ia mencintai kita. Ia tetap memberi kepada kita jalan yang luar biasa. Pemberian yang istimewa adalah Ia memberikan nyawa anaknya. Dikatakan di dalam firman Tuhan, nyawa anaknya yang tunggal dipersembahkannya untuk saudara dan saya. Ini adalah pemberian yang luar biasa yang kita tidak pernah dapat melakukannya untuk orang lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau dipandang dari sudut pemberian, apalah artinya persembahan kita dibanding dengan pemberian Allah kepada kita? Tetapi apabila kita mempersembahkannya dengan sukacita, mempersembahkannya dengan benar, persembahan yang terbaik, maka Allah akan melimpahkan berkat-Nya untuk kita, baik secara pribadi maupun dalam keluarga kita ataupun di dalam pekerjaan kita. Tuhan kiranya dimuliakan melalui firman Tuhan pada saat ini. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Yesus kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus.
kami menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan sudah memberi kami kesempatan mendengarkan firman-Mu. Kami sadar ya Tuhan bahwa pemberian kami tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kami. Tetapi kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Kiranya Tuhan akan menerimanya. Dan Tuhan kembalikan berkat kepada kami dalam hidup secara pribadi, dalam keluarga, bahkan di dalam segala hal. Hari ini kami juga berdoa untuk para ibu di Bala Keselamatan yang juga kami memperingati hari ibu. Kami percaya orang tua kami, para ibu-ibu di Bala Keselamatan akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan mereka. Teladan hidup mereka untuk anak-anak. Teladan hidup mereka untuk cucu-cucu mereka. Kami percaya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati para ibu di Bala Keselamatan. Baik di Korops Malang ataupun di seluruh teritori kami di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami percaya Allah akan beri kuat dan sehat dan akan memberkati mereka semuanya. Ini doa kami Tuhan, mengampuni kekurangan kelemahan kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Halo Mama, selamat hari Ibu. Happy Mother's Day. Tuhan Yesus memberkati Mama selalu. I love you Mama. Selamat hari Ibu. Mamiku tercinta, selamat hari Ibu, ibu-ibu yang ada di seluruh dunia. Tuhan telah memberkatiku dengan memberi seorang ibu dan takut akan Tuhan dan mengagumkan. Ibu selalu memberi yang terbaik untuk keluarga. Kata-kata tak akan cukup untuk berterima kasih atas semua yang kau lakukan. Kami sangat mencintaimu. I love you, Mom. Kami dari keluarga besar LKSA LI Malang mengucapkan Selamat Hari Ibu tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan terima kasih bagi semua yang telah mengambil bagian. Bagi Mayor Masmurna Joko yang telah memimpin dan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Juga jemaat-jemaat Tuhan yang menyampaikan kesaksian dan puji-pujian, kesaksian dari Ibu Rin Kasmin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga puji-pujian bagi jemaat-jemaat Tuhan yang telah beribadah pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya sebagai Opsir Korops menyampaikan selamat Hari Ibu, kiranya tetap diberkati oleh Tuhan semua ibu-ibu yang ada di Korops Malang. Dan pada pagi hari ini saya menyapa bagi semua ibu-ibu yang ada di Korops Malang dengan penuh sukacita. Ibu Mayor Listiawati Tahadi, Ibu Mayor Masmurna Joko, Ibu Rin Kasmin, Ibu Roni Suyoto, Ibu Novi Maria, Ibu Suparmin, Ibu Sunario, Ibu Alima Jari, Ibu Ros, Oma Herman Yusuf, Ibu Maya Yolanda, Eyang Selamat, Ibu Yuliana, Ibu Tema, Ibu Ruth, Ibu Tommy atau Mama Alex, Ibu Reni, Ibu Eva Sinaga, Oma Mayor Else Mundung, Ibu Sutrisno, Ibu Sarah atau Mami Ben, Ibu Gito, Ibu Sru, Ibu Mokhtar, Ibu Deni, Ibu Ria, Ibu Lisa, Ibu Sandra Sihombing, Oma Suyana, Oma Sugio.
Terima kasih. Kiranya ibu-ibu kita ini diberi umur panjang, tetap sehat, dan tetap semangat. Dan terima kasih, ibu-ibu kita inilah yang selalu mendukung kita di dalam doa dan memberikan kita dorongan semangat. Dan juga terima kasih kepada anak-anak kita, anak-anak sekolah minggu yang juga turut mengambil bagian pada pagi hari ini di dalam ibadah Hari Ibu, kepada anak kami Audi, juga anak kami Ben Sahartian, juga anak kami Via, dan juga anak-anak kami keluarga besar LKSA Eli Malang. Kiranya anak-anak kita ini juga akan semakin diberkati oleh Tuhan hari ini dan masa depan mereka, dan juga korps kita semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita akhiri ibadah kesucian kita pada pagi hari ini dengan doa berkat. Arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Ia akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.